Aku membaca sholawat Jibril, dalam hati aku berpikir, ya Allah, ada rezeki sehingga aku bisa memasak soto ayam untuk anak-anakku besok. Alhamdulillah kakak, jam 10 sore tante nelpon dan suruh bawa ayam. Alhamdulillah ya Allah Kak Mel, saya masih nangis. Alhamdulillah rezeki anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin aja, atau nanti klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Fulan, nama samaran nih. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Fulan, nama samaran dari Riau. Halo Kak Fulan, salam kenal ya. Kak, saya pernah kuliah di suatu kampus. Waktu itu saya pernah ngedrop ketika pas ujian semester. Saya waktu itu nggak sanggup lanjutin ujian, sampai suatu ketika orang tua saya menjemput ke kampung halaman dan mereka minta saya untuk berhenti kuliah dulu. Saya tidak tahu menahu cara mereka mengajukan permohonan pengunduran diri saya. Yang penting saya disuruh tenangkan diri dulu. 5 tahun berlalu, sekarang saya rindu ingin bisa kuliah lagi. Terlebih saya rindu dengan sahabat saya yang sangat baik ketika saya pernah bersama saat kuliah dulu. Sempat saya minta orang tua untuk kuliah lagi, tapi saya malah ditegur mereka karena mereka khawatir aku sakit lagi. Tapi saya merasa Allah pasti menolong saya. Saya berusaha meyakinkan mereka, tetapi jawaban tetap sama dan hampir saja saya berdebat dengan mereka. Dan saya sadar kalau melawan orang tua itu dosa. Cakep ya. Akhirnya berarti sekarang umurnya berapa? Kalau misalnya kemarin kuliah itu kan 18 tahunan ya. Lulus SMA 17, taruhlah 18 ya, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, bisa tuh kuliah lagi. Ya, umur 22 dulu juga dulu aku umur berapa ya? Dulu lulus umur 18 masuk kuliah. Sempat berhenti, nah umur 20 sih, waktu itu aku 20-an. Tapi ada teman aku yang 22, masih bisa nih. Lanjut, akhirnya saya harus ngalah walau saya sempat nangis seduh. Saya bingung harus bagaimana, sampai saya menemukan video Kak Mel tentang keajaiban sholawat munjiat. Saya takjub dengan cara penyampaian Kak Mel, apapun yang dibutuhkan, sholawatin aja. Saya pun merasa tentram, terlebih saya selalu baca munjiat yang awalnya dengar lewat audio, saya simak terus beberapa hari sampai saya hafal sendiri. Walau keinginan untuk kuliah belum terwujud, tapi setidaknya saya tenang sembari berpasrah diri dan saya tidak merasa sedih atau kecewa lagi. Keren. Alhamdulillah semua itu berkat sholawat. Bantu doanya ya Kak, agar keinginan saya bisa terwujud dan selalu istiqomah berbuat kebaikan setiap saat. Saya sangat bersyukur dan bahagia di setiap keadaan. Cukup sekian Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Kak Fulan di Riau. Yang sabar Kak Fulan ya. Kalau memang Allah ridho, kalau memang yang terbaik, nanti dimudahin bisa kuliah lagi. Sebenarnya tadi aku ngitung-ngitung umur ya, maksudnya bukan berarti batasan umur 30 nggak boleh kuliah, boleh. Seumuran aku juga masih bisa kalau mau kuliah gitu ya, cuman aku mau udah kagak dah.
Udah puyeng palaku nih, aku mau cari uang aja. uang, udah kagak mau belajar lagi, puyeng gitu ya. Mbak Mel nih ternyata otaknya uang ya, salawat uang. Ya iyalah, cari uang buat apa? Pengen haji. Ya udah nggak mau umroh sekarang mah, haji mintanya, pengen haji. Ya Allah, keluarga kayak artis-artis tuh, kayak Masya Allah banget ya, aku baru lihat tuh Fadil Jaidi, kalian tahu ya. Fadil Jaidi ini sampai berangkat kemarin haji furoda, bayarin bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, total 5 kali berapa tuh, 400 jutaan kayaknya ya furoda. 400 kali 5 berarti berapa, 2 miliar. Tuh, makanya cari uang, tapi yang barokah gitu loh, ya nggak? Dengan memang kita tidak, maksudnya gini, kita tidak harus mencari kekayaan, nggak harus kaya, tapi dengan kaya kita bisa beribadah dengan lebih baik. Dengan kita kaya yang berkah ya, jangan kaya jadi-jadian. Maksudnya kan banyak orang zaman sekarang kaya mendadak ya. Jadi kayak yang barokah, dari kekayaan yang kita miliki, kita bisa bersedekah lebih banyak, kita bisa membantu orang lebih banyak. Dari kekayaan yang kita miliki, kita bisa sedekah rumah misalnya setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, kita sedekah rumah buat orang-orang yang nggak mampu. Kita pilih, kita cari keliling. Seru banget ya, kita cari keliling mana orang yang ngontrak nih, yang udah ngontraknya nunggak nih. Kalau perlu kita bayarin tunggakannya, kita bayarin untuk 1 tahun ke depan kontrakannya, atau kita kasih rumah, kita beliin rumah yang ya nggak harus mahal, misalnya yang harga-harga 200 juta, 300 juta ada ya, rumah sederhana ada harga segitu ya, 100 juta atau berapa, pokoknya kita bisa bantu banyak orang. Atau kita bisa nyekolahin orang, kita bisa umrahin orang, kan enak tuh, ya nggak? Jadi makanya teman-teman jangan beralasan aku mah nggak ngejar dunia cuman sementara, maunya aku mah akhirat aja. Orang mah tuh dunia mulu tuh, si Meliza tuh dunia mulu. Ya udah, dia dapat di dunia, akhirnya dia nggak dapat di akhirat, apa gitu komentarnya ya. Emangnya dia Tuhan ya bisa nentuin begitu? Jadi teman-teman jangan takut jangan takut menjadi kaya gitu loh. Dengan kita kaya tetap minta yang barokah, supaya apa? Supaya kita dari kekayaan yang kita miliki, kita bisa membantu banyak orang, bersedekah. Dari kekayaan kita bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Emangnya enak kita ya, susah mulu, mau makan nggak bisa, mau anak beli ini nggak bisa, akhirnya hatinya jadi dengki sama orang. Enak banget sih tuh orang, sholat enggak, boro-boro sholawatan, sholat 5 waktu aja ditinggal, tapi kok hidupnya enak. Nah jadi dengki hati kita, jadi iri dengki. Nggak boleh begitu ya teman-teman. Jadi semangat, ayo semuanya baca sholawat. Pada pengen kaya, baca sholawat ya. Masya Allah banget Kak Fulan ya. Sekarang lagi baca munjiat terus. Kita baca munjiat yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, baca terus Kak, siap-siap kamu berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Satu persatu cita-cita akan terwujud. Kalaupun misalnya sama Allah belum diizinkan untuk kuliah, Allah tahu yang terbaik ya. Dengan kita tidak kuliah nggak bikin kita jadi susah kok. Ya memang zaman sekarang apa-apa harus S1 aja sekarang jadinya anak magang. Cuman sekarang begitu tuh teman-teman ya. Apalagi kita cuman SMA, maaf bukan ngecilin, atau kita cuman SMP, enggak. Kita kuncinya tuh deket sama Allah. Walaupun ijazah kita SD, walaupun mungkin kita nggak bisa baca tulis, walaupun mungkin kita ijazahnya cuman SMA, cuma D1, cuma D2 misalnya, cuman D3. Tapi kalau kita dekat sama Allah, kita sukses. Ya, kita sukses insya Allah dunia akhirat tuh. Jadi semangat ya Kak Fulan, semangat. Teman-teman juga pada semangat ya. Insya Allah nanti doanya dikabulin, amin. Lanjut, aku mau baca testimoni berikutnya. Ini dari Mbak siapa nih?
Panggil saja Widya dari Lampung, dari Mbak Widya di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mail, kenapa Mbak Mail? Aku bukan si Mail, aku si Meli. Ya Mbak Il nih, tipe ya. Panggil saja saya Widya dari Lampung. Salam Mbak Mail, salam juga Mbak. Salam kenal. Langsung ya Mbak Mail. Ini sih sepanjang jalan nih namanya Mbak Mail nih, sepanjang chat. Mbak, ya Allah, namaku jadi Mail ya. Harus bikin bubur merah, bubur putih dulu ini namanya. Langsung saya Mbak Mel, saya awal follow Mbak Mel dari awal Februari 2024. Dan mulai membaca salawat munjiat, awal-awal saya membaca 10 munjiat setelah sholat. Alhamdulillah semakin banyak di sini bisa mencapai 500 per hari. Dan salawat Jibril tidak dihitung, Masya Allah. Alhamdulillah Mbak, kehabisan beras, ada rezeki, lo gitu ya. Ada abang yang pertama mengantarkan nasi ke rumah setelah sholat maghrib 10 kilo. Sudah berapa minggu abang ketiga mengantarkan beras, ikan telur plus bulan Juni, bulan kelulusan dan naik kelas anak-anak. Alhamdulillah anak bapak lulusan pertama SD dan diterima di sekolah yang diinginkan dan lulus dengan masa studi 30 tahun. 30 tahun? Aku kurang paham nih. Dan putra bungsu saya yang lulus TK mendapat prestasi yang diinginkan. Barokallah. Bulan Juni ini selalu mendapat anugerah terindah dari Tuhan. Mohon doanya agar saya bisa mencoba mempunyai rumah sendiri, rumah idaman saya, agar nggak ngontrak lagi. Amin. Terima kasih Mbak. Saya selalu menonton email Mbak YouTube untuk saya menonton YouTube mungkin ya, untuk motivasi diri sendiri. Semoga Allah berikan kenyamanan kepada keluarga Mbak Mel. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi testimoni dari Mbak Widya di Lampung. Masya Allah banget. Baca salawat munjiatnya dari yang tadinya 10 jadi 500 munjiat. Dan Masya Allah banyak banget keberkahan yang didapat. Salah satunya ya prestasi-prestasi dari anaknya. Masya Allah, the power of salawat. Keren banget kamu Mbak. Ya Allah, lanjut ya, kita baca satu testimoni lagi ya teman-teman. Ini dari Mbak siapa nih? Mbak Dewi di Karawang. Damai sejahtera besertamu. Kumaha atuh ini damai sejahtera ini? Bahasanya assalamualaikum atuh. Damai sejahtera. Ini kayak agama lain kok gini namanya ya. Assalamualaikum dong ya. Kak Mel, tapi tetap amin, damai sejahtera amin, udah damai sejahtera amin, enak banget ya. Lanjut, bismillah. Kak Mel, aku Dewi dari Karawang. Halo Mbak Dewi, salam kenal. Saya ingin bercerita sedikit tentang keajaiban sholawat. Besok hari raya Idul Adha. Pagi-pagi sekali anakku memintaku untuk Idul Adha jika aku membuatkan opor ayam. Aku bilang maaf, aku tidak membuat opor ayam karena aku tidak mempunyai uang sedikit. Nah, tidak mempunyai uang sedikit. Uangku cuma dikit mungkin gitu ya. Lama-lama aku mengerjakan pekerjaanku. Aku membaca sholawat Jibril. Dalam hati aku berpikir, ya Allah, ada rezeki sehingga aku bisa memasak soto ayam untuk anak-anakku besok. Alhamdulillah kakak, jam 10 sore tante nelpon dan suruh bawa ayam. Alhamdulillah ya Allah Kak Mel, saya masih nangis. Alhamdulillah rezeki anak. Itulah sedikit cerita tentang keajaiban sholawat. Pengalaman saya damai sejahtera bersamamu. Mbak, dirimu Islam kan? Kenapa damai sejahtera? Islam lah kan Idul Adha. Udah aminin. Damai sejahtera, amin. Masya Allah, makasih ya Mbak doanya ya. Mbak Mel komplain mulu, udah didoain juga damai sejahtera. Emang kagak mau damai sejahtera ya? Komplain mulu nih Mbak Mel. Masya Allah banget, the power of selawat yang dirasakan sama Mbak Dewi di Karawang. Kepengen ayam. Mak, besok Idul Adha bikin ayam ya Mak. Pengen makan ayam opor gitu ya. Tadi opor ayam Mak. Maaf ya nak, mama gak ada duit. Kurang duitnya kalau bikin opor ayam. Gak apa-apa ya, Idul Adhanya gak pakai opor ayam. Iya mak, lah. Tapi berdoa dalam hatinya, ya Allah, kasih rezeki, ya Allah, pengen beli ayam. Pengen bikin soto aja. Kalau opor kan mungkin butuh banyak ayam ya. Jadi kalau soto kan kita beli ayam setengah aja udah bisa buat soto kan. Pengen bikin soto, ya Allah, tolong ya Allah. Tiba-tiba tantenya nelpon. Wi, tante kirimin kamu ayam ya, mau nggak? Mau tante, alhamdulillah, makasih ya tante. Nangis ngocor, ya Allah, saya kan tadi minta ayam ya. Oh, engkau kasih saya ayam ya Allah, anak-anak saya besok bisa makan opor ayam. The power of salawat. Kalau kita terbiasa bersolawat, kalau kita terbiasa dikit-dikit ingatnya Allah, maka ketika kita butuh pertolongan Allah, pertolongan itu akan datang.
Kita terus baca sholawat setiap hari. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Tahu-tahu pas lagi butuh, Allah kasih. Ya Allah, butuh bayaran anak ada. Ya Allah, beras habis ada. Ya Allah, pengen ayam ada. Begitu tuh, nikmat. Mungkin kita belum jadi sultan, mungkin kita nggak jadi orang kaya walaupun udah baca salawat beribu-ribu salawat setiap hari. Tapi Allah cukupkan hidup kita. Tiap butuh apa aja cukup. Ya Allah, pengen jalan-jalan, ada yang ngajak jalan-jalan. Ya Allah, kulkas rusak, pengen kulkas baru, tahu-tahu dapat door prize. Nggak ada yang tahu. Allah tuh baik banget. Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang berikan testimoni tadi ya, Kak Fulan, Mbak Widya tadi ya kalau nggak salah ya, kemudian Mbak Dewi, mudah-mudahan lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.